Aksi demo yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 hingga kini masih terus terjadi di sejumlah daerah. Aksi ini merupakan ekspresi kemarahan publik akibat sejumlah kebijakan pemerintah dan tindakan anggota dewan yang dinilai tidak berempati pada kondisi masyarakat saat ini. Presiden Prabowo Subianto pun menekankan pemerintah membuka ruang lebar untuk mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan dengan damai. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung malam ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada Ketua Umum Wadah Islamiyah Kiai Haji M. Zaitun Rasmin, kemudian Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud, Ketua PBNU Ahmad Farou Rozi, Founder Drone Emprit Ismail Fahmi, serta Dhanil Anzar Simanjuntak selaku politikus Gerindra. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Mungkin saya ke Pak Marsudi terlebih dahulu ya. Pak Marsudi, boleh disampaikan lagi mungkin terkait dengan hasil pertemuan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu kemarin. Kan MUI juga menjadi salah satu yang pihak diundang ya Pak ya dalam dialog 3 jam tersebut. Apa saja sebenarnya poin-poin yang ditekankan dan menjadi konklusi dari pertemuan pada saat itu? Ya, bahwa kita telah mendengarkan bersama yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama, wabil khusus tokoh-tokoh agama Islam dari 16 organisasi. Yang tidak lain semuanya menyadari bahwa kejadian apapun, karena rata-rata tokoh-tokoh agama ini mempunyai grassroots yang nyata dan jelas. Untuk itu pasti ketika kita turut menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, wabil khusus kepada organisasi-organisasinya yang sampai ke bawah, itu insya Allah akan bisa diikuti. Dan dalam konteks ini semuanya sepakat untuk bagaimana menjaga bangsa ini, menjaga negara ini, agar jangan sampai kita masuk terlalu dalam pada sesuatu yang akan merugikan kita semua. Betapapun sesungguhnya mendengarkan sebuah tuntutan masyarakat, aspirasi masyarakat, itu bagi masyarakat yang terus-menerus akan menyampaikan kritiknya dan aspirasinya, maka sebagai pemerintah pun harus tetap bisa mendengarkan aspirasi rakyat tersebut dan bisa menanggapi tuntutan mereka dengan adil dan bijaksana dan dapat ditemukan apa sih jalan keluarnya bersama. Yang terpenting adalah darul mafasid muqaddam. Bagaimana kita, betapapun hak kita untuk menyampaikan pendapat itu diakui dalam undang-undang dan boleh dan bebas, tapi jangan sampai kebebasan ini menjadikan madorot, menjadikan hal yang tidak kita inginkan. Karenanya bahwa bagi pemerintah atau bagi yang mengamankan demonstrasi itu hendaknya, atau yang didemo itu hendaknya kita selalu mendengarkan apa sih keluhannya mereka, wa yatafaqqada ahwalahum, dan mau untuk bisa memperhatikan keadaannya, wa ya'mala bimuqtadul adli, dan bertindak berdasarkan keadilan. Terjadi apapun, kita hendaknya memang untuk bisa melakukan keadilan. Dan harapannya bagi seluruh tokoh termasuk saya pribadi, ayo kita sampaikan pendapat kita, tapi ayo kita jaga negara kita, bangsa kita. Jangan sampai kita itu juga tercerai-berai atau membuat kerusakan di mana-mana. Lah yang terpenting kita semua ini menyadari bahwa membangun itu penting. Tapi kita bisa membangun jika keadaannya adalah aman, nyaman, enak, kepenak. Itu intinya.
Kalau begitu mungkin dari perspektif politisi Gerindra, ada Bang Daniel yang bergabung pada petang kali ini. Bang Daniel, kalau dari Presiden Prabowo Subianto dengan melihat gelombang aksi yang bergulir di sejumlah daerah beberapa hari terakhir ini, apa mungkin yang menjadi atensi dan disampaikan kepada teman-teman di Gerindra? Ya, pertama tentu menyampaikan pendapat, demonstrasi, unjuk rasa itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Dan demonstrasi, kalau istilah Presiden, demonstrasi yang murni, unjuk rasa yang murni itu pasti berangkat dari keprihatinan, dari sesuatu gejala yang dianggap tidak sesuai, kebijakan yang tidak berpihak atau ada ketimpangan antar kelompok, misalnya dalam hal ini konteksnya sebutlah para pejabat dengan masyarakat, dan itu menjadi momentum baik untuk melakukan self correction, istilah Presiden Prabowo, terutama untuk para pejabat di eksekutif maupun di legislatif. Bagi Presiden ini adalah momentum muhasabah, momentum reflektif untuk mendengarkan lebih banyak apa yang disampaikan dalam unjuk rasa yang istilah Presiden tadi adalah unjuk rasa yang murni, dan itu didengar oleh Presiden dengan seksama, dan kemudian beberapa poin yang menjadi tuntutan dari para pengunjuk rasa yang murni itu kemudian dievaluasi dan segera ditindaklanjuti oleh Presiden dengan bicara dengan para ketua umum partai politik, kemudian juga mendengarkan nasihat dari para tokoh-tokoh agama. Itu sesegera mungkin dilakukan oleh Presiden, dan banyak lagi tentu tuntutan-tuntutan unjuk rasa yang murni itu yang harus didengarkan oleh seluruh pejabat publik baik di eksekutif dan legislatif. Tadi saya sebutkan sebagai momentum untuk melakukan refleksi, muhasabah. Ini adalah momentum positif untuk melakukan pembenahan terhadap pola komunikasi publik, kemudian pola kebijakan publik dan sebagainya. Kedua, Mbak, yang harus menjadi atensi adalah ada pendemo atau demonstran yang murni, tapi ada juga kemudian kelompok perusuh yang memang menjadi free rider atau tukang tebeng, berselancar di tengah aspirasi murni yang disampaikan oleh kelompok mahasiswa. Kemudian ada kelompok yang ditemukan memang menggunakan momentum ini untuk melakukan kerusuhan, untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Nah, terhadap mereka, Presiden sudah menginstruksikan berulang kali kepada aparatur hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang terukur, yang tegas. Artinya jangan sampai demonstrasi yang murni itu, yang dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan berpolitik kita, kemudian dirusak oleh tindakan-tindakan anarkis para free rider atau para tukang tebeng, yang tentu pemerintah sudah tahu betul siapa-siapa mereka, karena Presiden Prabowo adalah satu-satunya presiden yang hari ini secara tegas siap melakukan mafia minyak, misalnya mafia tambang, siap dengan terang melakukan perlawanan terhadap mafia-mafia beras. Semua sektor-sektor yang punya kecenderungan koruptif itu kemudian dilawan Presiden dengan terang dan tegas. Dan hari ini kalau kemudian ada fight back oleh beberapa pihak menggunakan para demonstran murni menyeludup untuk melakukan kerusuhan dan sebagainya, nah itu yang akan ditindak tegas oleh pemerintah, karena itu jelas mengganggu
kenyamanan, keamanan, dan keinginan kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Nah, oleh sebab itu Presiden melihat dengan cara dua sisi tersebut. Jadi demonstrasi monggo, dan itu sangat baik, bahkan itu akan membuat kita semua melakukan muhasabah, semua komponen terutama para pejabat publik untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Baik, nah kalau begitu kita ingin masuk juga terkait dengan apa yang terjadi pada hari ini ya, Bang Daniel. Selain tanggal 30 Agustus kemarin sudah bertemu dengan perwakilan 16 ormas Islam di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto juga diketahui pada hari ini menemui para pemuka lintas agama di Istana Negara Jakarta. Pertanyaannya, kenapa sampai harus dua kali? Apakah memang situasi sudah dinilai sangat gentingkah hingga sangat penting untuk melakukan dialog yang lebih efektif, lebih intens dengan para pemuka agama ini? Seperti apa, Bang Daniel? Pertama kan Pak Prabowo harus memberikan keyakinan kepada para tokoh-tokoh bahwasannya insya Allah pemerintah bisa menangani seluruh tindakan-tindakan anarkisme di satu sisi yang dilakukan tadi saya sebutkan para free rider yang menumpang aspirasi murni yang disampaikan oleh mahasiswa. Di sisi lain Presiden juga ingin menyampaikan komitmen bahwasannya beliau akan mendengarkan seluruh aspirasi sebaik mungkin untuk bisa diwujudkan dalam tataran kebijakan yang lebih baik. Nah, yang ketiga ini adalah cara Presiden berkomunikasi kepada para tokoh, karena tokoh-tokoh agama dan lintas agama ini kan memiliki basis massa, basis pengikut yang kuat, dan mereka bisa menjadi penyambung lidah komitmen pemerintah, dalam hal ini komitmen Presiden untuk menuntaskan semua problem-problem atau isu-isu yang kemudian menjadi hal yang disampaikan oleh para demonstran maupun apa yang akan dilakukan Presiden di masa yang akan datang. Yang jelas Mbak, hari ini yang tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah perasaan dan rasa nyaman, rasa aman, sehingga bisa berkegiatan sebagaimana mestinya, sehingga ekonomi bisa bergerak dengan cepat, dan program-program Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan, menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat banyak, itu bisa diakselerasi. Nah, mungkin apakah dalam dua kali pertemuan dengan para pemuka agama dan juga perwakilan dari tokoh-tokoh ormas Islam ini akan dituangkan dalam suatu langkah konkret yang lebih strategis untuk menangani kondisi nasional, atau penandatanganan suatu dokumen mungkin, atau seperti apa kira-kira bentuk realistis konkretnya nanti, Bang Daniel? Kurang lebih pandangan Anda. Konkretnya tentu adalah beberapa yang menjadi sumbatan komunikasi itu akan dibuka oleh Presiden Prabowo. Misalnya kemarin demonstrasi menyampaikan beberapa poin terkait dengan sikap para anggota legislatif kita, kemudian beberapa poin terkait dengan kebijakan-kebijakan lainnya, itu tentu menjadi atensi Presiden. Dan hari ini selain menyelesaikan beberapa tuntutan-tuntutan tersebut, tentu Presiden fokus pada upaya untuk menangani secara hukum pihak-pihak yang menjadi free rider tadi, yang menebeng aspirasi murni itu menjadi gerakan-gerakan anarkisme atau gerakan-gerakan kerusuhan, menyerang aset pribadi, menyerang aset publik dan sebagainya. Nah, pihak-pihak itu pun harus bertanggung jawab, dan Presiden memerintahkan aparatur hukum untuk segera menemukan mereka-mereka yang harusnya bertanggung jawab terkait itu. Dan itu Presiden ingin yakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada tokoh-tokoh, bahwasannya pemerintah bisa menuntaskan sesegera mungkin.
Baik. Nah, sekarang kita ingin perspektif lain ya. Mungkin dari kegiatan analisa di sosial media, kita tahu bagaimana gelombang aksi yang terjadi beberapa hari terakhir ini memunculkan juga dinamika yang terjadi di ruang media sosial. Nah, sudah ada Mas Fahmi dari founder Drum Emprit. Mungkin bisa disampaikan juga, Mas Fahmi, jika kondisi per hari ini kita tahu ya pemerintah berupaya keras untuk dapat mewujudkan persatuan-kesatuan, melakukan dialog, bertemu dengan berbagai pihak yang terkait. Apakah sampai dengan pada hari ini masih terlihat adanya tanda-tanda ataupun mungkin sinyal kata kunci isu demonstrasi ini sudah mulai mereda, sudah mulai berhasil terlihat kerja-kerja untuk mengupayakan persatuan kesatuan tersebut? Mas Fahmi, mohon maaf kami belum mendengar audionya, silakan. Ya. Kalau sinyal terkait adanya demo dan provokasi dan kemudian ke depan itu saya tangkap masih ada meskipun tidak seperti yang sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang menarik yang mau saya sampaikan dan ini penting bagi pasca demo lah dan ke depan, yaitu bahkan pada saat demonstrasi itu sendiri setelah tanggal 28 saya lihat banyak dari warganet mereka itu mulai menyadari adanya penumpang gelap itu. Pada saat tanggal 25 demo mereka bingung ini demonya apa, kemudian ya udah ikutan demo sebagian, kemudian tanggal 28 ada yang meninggal, kemudian ada pembakaran dan seterusnya, mereka mulai sadar. Mereka mulai ibaratnya konsolidasi secara digital untuk saling jaga warga, istilahnya itu. Mengajak teman-temannya, mahasiswa dan publik yang lain, bahkan juga dari kalangan ojol, untuk mundur ke belakang, karena mereka sudah ditunggangin lagi, sudah tidak steril. Seperti yang disampaikan oleh Bang Daniel tadi, ada penumpang-penumpang gelap. Kesadaran ini sangat bagus, ya. Jadi, dan ini mudah-mudahan juga menjadi sinyal bahwa masyarakat kita semakin cerdas ke depan. Dan media sosial itu benar-benar menjadi satu medium untuk konsolidasi di mereka ini. Dan sekarang pun ketika ada upaya misalnya untuk melakukan demo lagi, itu mereka bisa lebih antisipasi. Ada hal yang menarik juga nih, perlu diperhatikan oleh pemerintah, dan ini merupakan gerakan yang baru saya lihat itu, yaitu munculnya generasi Z, generasi milenial, generasi baru ini, ketika mereka mewarnai demo. Kalau kita ingat demo-demo sebelumnya kan muncul ada tokoh ya, ada tokoh-tokoh dari ada Pak Amin Rais dan lain sebelum-sebelumnya dulu. Sekarang kan kita nggak melihat tuh tokoh itu siapa yang di depan ini. Dan yang banyak muncul itu di media sosial. Ada gerakan misalnya tuntutan 17 ditambah 18 ya. Tuntutan 17 yang diselesaikan segera sampai tanggal 5 September. Kemudian tuntutan 8 itu tambahan sampai 1 tahun ke depan misalnya. Dan itu digagas oleh anak-anak muda. Salsa gitu yang ada di luar negeri, kemudian koordinasi dengan kawan-kawan Jeremy Pauline, influencers, itu anak muda semua. Mereka memikirkan kondisi Indonesia, kemudian mereka membuat tuntutan dan mereka berkoordinasi secara digital. Nah, ini ada satu warna yang baru, yang menarik, yang harapan saya ini bisa mewarnai Indonesia ke depan. Kalau kita berharap katakan ada perubahan dari kalangan DPR, ya, banyak masyarakat sudah putus asa lah katanya mengubah DPR gitu. Mudah-mudahan dari aksi demonstrasi dan yang terjadi belakangan ini menjadi satu turning point lah paling tidak, bahwa mereka tidak bisa merasa nomor satu lagi. Jadi warga nomor satu biasanya bisa menyampaikan apapun gitu, bebas kemudian bukan memamerkan pemikirannya tetapi kekayaannya, dan dampaknya bisa seperti yang kemarin. Tentunya kita nggak ingin itu terjadi lagi, tapi ini menjadi satu sinyal. Dan ada akuntabilitas yang diharapkan dari anak-anak muda ini ke depan harus seperti apa. Ya. Meskipun itu ada pro dan kontra ya, terlalu bersemangat, terlalu heroik, dan itu bisa potensi ditunggangi oleh mereka yang kontra pemerintah. Tuntutan-tuntutan itu seolah-olah menjadi sesuatu suara rakyat lah, katakan kayak gitu, dan harus dilakukan. Padahal mungkin tidak semuanya bisa dilakukan dengan cepat dan seterusnya. Tapi ini adalah satu warna yang bagus ya. Jadi penting untuk seperti disampaikan tadi, Pak Prabowo sangat mendengarkan, dan salah satunya adalah bagaimana generasi muda ini yang mereka sangat aktif di media sosial menyuarakan suaranya, dan ini akan mewarnai Indonesia ke depan. Demokrasi salah satunya di media sosial ini tidak bisa diintervensi dengan mudah oleh katakan elit siapapun gitu. Ketika mereka bersuara akan jadi di situ menjadi satu kekuatan tersendiri ini. Ya.
Baik, nah mungkin boleh diberikan tanggapan nih Bang Daniel terlebih dahulu karena kami tahu ada agenda berikutnya yang harus diikuti. Tetapi tadi merespon apa yang disampaikan oleh Mas Fahmi bahwa ada fenomena menarik dan ini memang sangat masif nih, 17+8 yang menjadi tuntutan kepada pemerintah. Bagaimana Anda dari Gerindra dan juga perwakilan pemerintah akan merespon bekerja cepat untuk menjawab semua hal tersebut? Iya, seperti tadi saya sebutkan ya Mbak, ini mau bagi saya pribadi misalnya ya, saya nggak tahu politisi yang lain, saya berharap semua politisi melakukan hal yang serupa. Ini adalah momentum muhasabah yang baik ya, yang hasanah lah kira-kira muhasabah yang hasanah untuk memahami bahwasannya konstruksi kebudayaan politik kita itu sudah banyak berubah. Konfigurasinya itu tidak pada figur center, tapi kemudian ada gerakan-gerakan kolektif yang lahir dari anak muda. Jadi zaman perilaku flexing misalnya, kemudian perilaku ucapan tanpa nalar dan teori maupun tanpa basis intelektualitas yang kuat, yang hanya sekedar bunyi, itu sudah tidak pada tempatnya lagi karena anak-anak muda kita itu mulai menyadari punya banyak sumber informasi dari berbagai pihak. Artinya apa? Keberpura-puraan dan sebagainya itu juga bisa dipotret demikian rupa oleh kelompok-kelompok seperti Gen Z yang mulai terdidik menggunakan sosial media sebagai instrumen gerakan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah ini momentum para pejabat publik, kemudian para politisi itu kemudian memperbaiki kapasitasnya, kemudian memperbaiki standar moralnya untuk lebih afirmasi kepada masyarakat. Dan itu yang selalu diingatkan oleh Presiden Prabowo dengan satu kalimat yang sering beliau sampaikan, yaitu kalian pejabat publik, Anda baik yang di eksekutif, legislatif, apalagi kepada anggota kabinet, beliau selalu sampaikan, kalian harus siap melakukan self-correction. Kalian harus siap melakukan pembenahan diri. Bahkan dengan kata yang lebih tegas, kalau tidak mau membenah diri, maka akan saya benahi, begitu. Kalau tidak mau tidak mau berubah, tidak korupsi, begitu, maka akan saya tindak dengan cepat. Jadi peringatan-peringatan itu kan berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo, dan saya secara pribadi tentu berharap terus agar publik, terutama anak-anak muda, untuk terus melakukan koreksi-koreksi, kemudian ada dialektika publik yang positif supaya kemudian ruang publik kita itu tidak diisi oleh sekedar noisy, tapi diisi oleh dialektika yang saling kritik, saling konstruktif gitu, membangun satu dengan lainnya. Itu yang saya anggap yang tadi saya sebut sebagai momentum muhasabah, Mbak. Baik. Kita akan nantikan bagaimana ya momentum untuk mengevaluasi diri ini akan dilakukan oleh para pejabat publik. Kami persilahkan kepada Bang Daniel untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Dialog Berita Satu Utama. Dan kita masih lanjutkan pembahasan. Saya ingin ke Gus Fahrur, Ketua PBNU, mungkin terkait dengan situasi yang ada saat ini. Merangkum apa yang sudah tadi disampaikan oleh para narasumber, MUI juga sudah mengatakan ini menjadi suatu momentum bagi seluruh pihak untuk saling menyadari apa yang menjadi aspirasi dan juga harus mendengarkan. Kalau tadi Mas Fahmi mengatakan bahwa ada fenomena baru di mana Gen Z masyarakat ini terlihat lebih saling jaga dan mulai kompak di sosial media dan berbeda dengan aksi-aksi yang dilakukan pada zaman dulu. Nah, PBNU ini kan dikenal sebagai ormas moderat yang menjunjung tinggi sekali terkait dengan dialog. Lantas untuk langkah konkret kira-kira nih Gus Fahrur, seperti apa untuk menjembatani tuntutan masyarakat mungkin dari generasi muda NU yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Apa peran-peran yang akan dilakukan? Terima kasih.
PBNU secara resmi sudah mengeluarkan satu seruan pada seluruh masyarakat untuk memelihara ketertiban, dan kita tetap akan mendukung pemerintahan ini dan tidak boleh ada upaya makar ataupun upaya-upaya non konstitusional ya terhadap pemerintahan ini. Dan kita mengecam keras aksi-aksi perusakan, pembakaran, perampasan ataupun penjarahan, ya itu haram, ya itu tidak boleh ngambil harta orang. Selanjutnya kepada pemerintah, Ketua Umum kami sudah beberapa kali bertemu Presiden bersama beberapa ormas Islam, juga sudah menyampaikan apa yang kita inginkan agar suara rakyat didengar, ya bahwasanya rakyat tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik, dan kita ingin agar komunikasi ini bisa berjalan lancar dan para anggota dewan yang terhormat bisa memahami para wakil-wakil rakyat itu agar bisa menyadari bahwa keadaan hari ini sedemikian sulit. Jangan berfoya-foya, jangan bersenang-senang di atas kesedihan rakyat gitu. Baik, nah kalau dari Pak Marsudi masih bersama kami? Baik, Pak Marsudi, tadi PBNU sudah melalui Gus Farur menyatakan kurang lebih langkah-langkah konkret yang akan dilakukan. Nah, kalau dari MUI sendiri kira-kira sudah menyusun Kak, kira-kira langkah konkret yang akan dilakukan juga oleh MUI? Ya jelaslah bahwa menjaga keamanan, menjaga kestabilan, menjaga negara yang kita sepakati ini kewajiban bersama antar penduduk Indonesia ini, kewajiban. Jangan sampai kita kecolongan, bahkan kita harus saling juga mengingatkan satu sama lain kalau yang menyampaikan pendapat memang pure sesungguhnya dan rombongannya, kelompoknya juga pure menyampaikan dengan baik, tapi tiba-tiba di jalan ada penumpang gelap yang lain yang kemudian melakukan sesuatu yang tidak bisa terkontrol, bahkan oleh penjaga ketertibannya atau oleh orang-orang yang menyampaikan pendapatnya. Maka satu sama lain ketika ada masalah yang kira-kira terjadi akan membuat kerusakan, kehancuran, kita harus saling memperingatkan. Maka Majelis Ulama Indonesia tidak hanya dari kemarin kita sampaikan setiap hari, besok pun insya Allah jam 12 akan kumpul tokoh-tokoh seluruh agama, dari KWI, dari PGI, dari Buddha, dari Hindu, semuanya akan kumpul di kantor Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan bersama-sama agar bangsa ini bisa aman, nyaman, enak, kepenak, tertib. Karena pada dasarnya bahwa al-amnu asasul umron, bahwa keamanan ini adalah pondasi untuk membangun bangsa ini. Nggak bisa dilakukan kalau kita tidak aman dan nyaman. Lah, kewajiban kita membangun. Kalau ketika membangun itu masih ada kurang-kurang, ada yang harus dibenerin, ada yang harus diluruskan, maka kewajiban kita bersama untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan ini bisa melalui kita, pemerintahnya mau mendengarkan dan efektif, aktif. Kalau ada orang mau menyampaikan pendapat, ya diterima aja mestinya ke depan. Jangan sampai malah ditinggal pergi, suruh ngomong di luar, lah itu kurang tepat. Yang paling bagus ketika ada yang mau menyampaikan pendapat, sampaikan di ruangan yang baik sambil ngopi bareng, diskusi bareng, tapi juga ada yang mau menerima dan mendengarkannya. Ini saran-saran dari kiai-kiai dan saran-saran dari tokoh-tokoh yang termasuk besok juga akan disuarakan oleh tokoh-tokoh agama. Itu antara lain yang dilaksanakan oleh MUI terus ke depan.
Baik, berarti sudah akan ada rapat lagi ya bersama dengan perwakilan lintas agama tersebut di kantor MUI besok ya untuk membahas terkait dengan hal yang sama. Nah, sekarang saya ingin tanya ke Mas Fahmi lagi, Mas. Kalau kita lihatnya semua pihak berupaya untuk bisa memberikan solusi terkait dengan kondisi nasional yang ada saat ini. Anda juga mengatakan cukup unik ketika kita lihat dalam sosial media ternyata ada gerakan yang berbeda dengan aksi-aksi yang sebelumnya terjadi pada era-era sebelumnya. Pertanyaan saya, saat ini kita lihat ya, selain tuntutan yang digerakkan oleh anak-anak muda yang mungkin berada di diaspora, tetapi juga ada penggunaan hashtag nih Mas. Nah, seberapa signifikan sebenarnya Anda sebagai analis media sosial melihat hashtag-hashtag yang digunakan atau ditimbulkan dalam situasi saat ini bisa mempengaruhi terkait dengan persepsi atau mungkin justru bisa memobilisasi massa tersebut? Hashtag itu sangat efektif, Mbak ya. Nah, salah satunya gini, karena semua orang itu bicara, cuitan-cuitan, kemudian di TikTok, tulisan, itu bisa macam-macam. Kalau kita baca satu-satu, pengen tahu mereka ngomong apa sih, gitu. Kadang itu waktu yang lama. Tapi jika semua tulisan apapun itu dikasih hashtag saja, itu akan membuat orang tahu tanpa harus membaca banyak, langsung membaca hashtagnya saja, langsung tahu di situ ini maksudnya apa, konteksnya apa, dari kelompok yang mana. Jadi mereka itu bisa ikut atau tidak ikut, atau bisa kemudian bisa mendeteksi kemungkinan munculnya propaganda baru dan seterusnya. Dan misalnya gini, pada saat terjadinya demo dan hal yang lagi rame itu, misalnya itu ada hashtag awas provokasi, misalnya gitu, hati-hati segera pulang, misalnya gitu. Dan hal seperti itu bisa menyebar cukup luas, membantu masyarakat mereka yang ada di lapangan, mereka ada yang di pinggiran, dan kalau kita lihat itu banyak mereka sudah pada pulang nih demonstran ya. Tapi tiba-tiba malam baru muncul itu orang-orang yang tidak dikenal dari kelompok-kelompok yang lain, yang kemudian mereka menunggangi, membakar-bakar dan seterusnya. Jadi sebetulnya hashtag-hashtag bisa membantu memobilisir mereka untuk datang dari kalangan demonstran itu. Kemudian juga bisa membuat mereka supaya hati-hati untuk kemudian keluar misalnya, di satu sisi. Kemudian dari sisi yang lain adalah itu untuk menyatukan gagasan ya, karena meme hashtag itu memiliki satu makna sendiri. Kayak tadi ajakan misalnya kita untuk kemudian bersatu ya, kemudian damai. Selama ini muncul ya dari publik itu sendiri dan dirasakan nyambung dengan kondisi batin publik masyarakat itu sangat efektif. Tapi kalau hashtag-hashtag itu dibuat ya karena sifatnya propaganda, dipaksakan supaya misalnya damai, padahal kondisinya belum damai, belum didengarkan, supaya udah sabar saja, itu nggak efektif. Jadi ini akan efektif jika sesuai dengan kondisi. Ya. Dan yang sering itu kadang-kadang kondisinya lagi chaos, ada sekelompok buzzer misalnya itu dapat tugas untuk menenangkan menggunakan hashtag, yaitu hanya berputar-putar saja di lingkungan dia, istilahnya dalam echo chamber, dan itu kan nggak efektif. Gitu. Memang sepertinya cukup menarik ya jika kita melihat bagaimana fenomena aksi unjuk rasa yang terjadi di lapangan dan juga di ruang media sosial saat ini dan bagaimana cara-cara untuk dapat mencari solusi terkait dengan kondisi tersebut. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu karena kita akan lanjutkan lagi dialognya. Tetap bersama kami di Berita Satu Utama. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog bersama dengan sejumlah narasumber. Saya ingin ke Gus Fahrur dari PBNU. Gus Fahrur, setelah pertemuan yang dilakukan di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang kemarin, kemudian hari ini juga ada pertemuan dilakukan di Istana Merdeka Jakarta. Pertanyaan saya, apakah di tengah dua pertemuan yang berlangsung bersama dengan Presiden ini, dari PBNU sendiri sudah sempat bertemu lagi dengan ormas-ormas lain untuk membicarakan mungkin lebih detail terkait dengan situasi nasional yang ada? Ya, tadi siang ada pertemuan di kantor PBNU di lantai 8. Tokoh-tokoh yang akan bertemu Presiden malam ini, tadi ada pertemuan kita secara intern para tokoh-tokoh itu untuk rembuk apa yang mau dibicarakan. Tadi saya dapat laporan pertemuan itu di Jakarta di lantai 8. Kira-kira mungkin poin-poin yang akan dibawa kepada Presiden dalam pertemuan hari ini ada yang berbeda nggak dengan yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus Sabtu lalu? Ya, intinya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bahwa kita mengapresiasi pemerintah sudah mengeluarkan beberapa keputusan-keputusan yang insya Allah mulai bisa diterima oleh masyarakat, dan aspirasi-aspirasi yang berkembang kita akan terus sampaikan.
Dan kita mendukung langkah pemerintah untuk menertibkan situasi ini, bahwa penyampaian pendapat itu dihormati, tetapi pengurusakan, penjarahan, pembakaran itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Baik, nah kalau kita tarik tadi ya salah satu highlight yang disampaikan oleh Mas Fahmi, bahwa untuk saat ini kan aspirasi itu banyak datang dari kalangan generasi muda ya, Gen Z, tapi tidak menafikan juga milenial dan generasi lainnya juga banyak menyampaikan aspirasi. Nah, pertanyaan saya mungkin ke PBNU terlebih dahulu ya sebelum ke MUI. Bagaimana strategi atau cara dari PBNU untuk dapat menyaring aspirasi dari kaum muda PBNU sendiri agar nantinya bisa diwadahi, disampaikan dengan cara-cara yang lebih bertanggung jawab dan tidak tertunggangi oleh mereka-mereka yang ingin mencoba memanfaatkan situasi? Ya, kita sudah mendengar laporan dari daerah-daerah, dan kami aktif di grup pimpinan apa saja yang mau diusulkan. Kemarin sudah sempat dibicarakan. Ya, tentu saja hal-hal yang berkembang di masyarakat, yang intinya bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan. Dan kita tetap dalam satu koridor, menyampaikan pendapat itu harus dengan akhlak, bahwasanya tidak boleh bertujuan untuk merusak, menghina pemerintah. Jadi dalam NU itu tidak ada kamus berontak. Dulu sepanjang sejarah NU tidak pernah memberontak pada pemerintahan yang sah. Dan itu menjadi satu pegangan bahwa kita akan terus mendukung pemerintahan ini, dan kita tetap akan memberikan masukan-masukan bahwasanya kritik itu perlu, bahwasanya saran itu penting, tetapi cara-caranya, etika, akhlaknya tetap harus dijaga. Itu yang ingin kita tekankan. Baik, nah kalau dari MUI seperti apa nih Pak Marsudi? Apakah sudah pernah mencoba juga dari MUI untuk menyaring aspirasi dari kalangan muda dan menjadi jembatan mungkin untuk menjadi komunikasi antara pihak pemerintah dan juga anak muda agar aspirasi ini bisa disalurkan? Setiap hari Selasa dimulai jam 10 sampai selesai itu rapat pimpinan yang menyampaikan laporan-laporan yang hari ini Kesekjenan itu sudah mengambil informasi-informasi dari daerah satu persatu, yang alhamdulillah bahwa MUI itu di setiap daerah itu existing dan aktif. Untuk itu kita mengetahui kira-kira wilayah mana yang paling kita harus mampu untuk turut membantu menyampaikan kepada publiknya, dan termasuk wilayah di pusat juga demikian. Jadi yang menyampaikan seperti saya hari ini itu tidak hanya satu orang saya atau bahkan lainnya yang di pusat, yang juga terbagi menyampaikan di beberapa media televisi dan radio dan tertulis, tapi juga menyampaikan di daerah-daerahnya masing-masing, di provinsinya masing-masing, mereka bersama-sama masyarakat. Nah, makanya programnya itu jelas, seperti yang belum dilakukan kita bersama-sama dengan tokoh agama, besok kita akan melakukan bersama-sama untuk menghimbau kepada masyarakat bahwa ketika mau menyampaikan pendapat, ya sampaikan dengan baik. Ketika mau amar ma'ruf, ya harus dengan ma'ruf. Ketika mau nahi mungkar, ya harus dengan ma'ruf, jangan sampai dengan kemungkaran. Nah, ini dipahami oleh para kiai-kiai. Berbangsa bernegara itu intinya adalah untuk membangun, baik membangun infrastruktur atau membangun masolihi abnaiha, membangun bangsanya, rakyatnya. Tidak akan mungkin kita bisa membangun dengan baik kalau kita sendiri carut-marut. Maka harapan kita itu tidak hanya di pusat saja, termasuk di kabupaten kota. Mereka punya juga yang mau mendengarkan, bupatinya mau mendengarkan, wali kotanya mau mendengarkan, mau mendatangin. Contoh itu konkret saya lihat Yogyakarta, yaitu mau turun, mau mendengarkan, dan ini harapannya para kiai juga demikian. Nah, kalau di daerah-daerah itu
yang punya kebijakan mau mendengarkan kritiknya siapa saja, syukur-syukur sambil dikasih kopi, insya Allah nggak jadi merusak itu. Baik, jadi untuk MUI sendiri sudah melakukannya ya di tingkatan mulai dari MUI pusat hingga ke tingkat daerah untuk menyerap aspirasi dan mencoba untuk menyampaikannya ya. Nah lantas Mas Fahmi, kalau per detik saat ini dari analisa media sosial lagi ya ini Mas Fahmi, apakah sudah terlihat nih benang merah tuntutannya itu menuju kepada siapa sebenarnya yang paling kuat di media sosial? Karena kalau kita lihat karena dampak beberapa insiden yang terjadi dalam gelombang aksi ini sempat terbelah, ada yang fokusnya malah ke suatu instansi aparat keamanan, tetapi kan mungkin benang merahnya awal mulanya kan dipantik dari Senayan. Nah kalau dilihat perbincangannya di sosial media, apakah sudah menjadi mengerucut ke satu pihak atau seperti apa? Jadi ini momen yang sangat penting kalau dilihat sama mereka yang menyusun itu ya. Jadi ada beberapa generasi muda, mereka top influencers, pendidikannya juga tinggi dan banyak didukung sama pendukung-pendukungnya, follower gitu. Rapat selama 3 jam gitu. Dan aspeknya bukan hanya satu, jadi tidak menuding salah satu pihak saja. Karena problem yang ada di Indonesia saat ini itu kan kompleks sekali ya. Oke lah awalnya katakan dari DPR, tapi bukan hanya DPR saja kan. Jadi kalau kita lihat misalnya nih yang di tuntutan mereka, ada dari Kepolisian Republik Indonesia, TNI juga, kemudian Kementerian Bagian Ekonomi kena, kemudian juga dari sisi Presiden Prabowo, DPR, kemudian para ketua partai politik gitu, semuanya akan kena di situ. Dan untuk jangka yang panjang itu kalau kemudian saya lihat itu kan tuntutan katakan sampai tanggal 5 September. Jadi ada proses yang panjang yang mereka usulkan, yaitu bersih-bersih reformasi DPR, bagaimana reformasi politik, kemudian soal perpajakan, soal ekonomi yang kemudian membebani masyarakat dan lain-lain. Itu menjadi tuntutan, termasuk juga TNI. Ya, mereka menuntut supaya TNI kembali ke barak itu misalnya, dan supaya polisi kemudian reformasi juga lebih ke profesional dan lebih humanis. Karena itu problem yang mereka hadapi ketika terjadi demonstrasi, kawan-kawannya itu ditangkapin gitu dan seterusnya. Jadi hampir semuanya, Mbak. Kalau dilihat tuntutan mereka itu cukup komprehensif dan memang banyak yang mendukung dan ada juga yang mengkritisi. Jadi beberapa yang dikritik itu misalnya demokrasi kita tidak hanya lewat online saja, misalnya dalam waktu yang singkat akan selesai gitu. Perlu ada proses. Nah, tapi inilah yang menarik, bagaimana dinamika yang terjadi di media sosial itu bisa membangun kesadaran, itu yang saya lihat nih sangat penting. Kesadaran anak muda, generasi untuk melakukan perubahan, karena mereka lah yang nanti akan mengganti anggota-anggota DPR sekarang barangkali ya, yang masih mewarisi semangat yang lama gitu. Dan kalau saya lihat ada Gen Z yang sekarang jadi anggota DPR, gayanya kok masih sama dengan generasi yang tua, berarti ini belum terjadi nih transisinya, dan transisi besar mungkin akan terjadi nggak lama ketika generasi-generasi yang sekarang mulai sadar ini, mereka akan menjadi pemimpin itu nantinya tuh. Baik, nah kalau begitu dengan tuntutan yang sangat kompleks karena juga kondisinya saat ini juga sangat kompleks ya di Indonesia. Apakah dari PBNU dan juga MUI bisa melihat kurang lebih tuntutan 17+8, 17 yang harus di-deadline-kan pada tanggal 5 September dan 8 ini ditargetkan setahun kemudian, ini bisa coba dilakukan oleh pemerintah? Kalau saya boleh sampaikan ya, kurang lebih deadline yang 1 minggu itu 5 September besok ini diantaranya tuntutan yaitu untuk membentuk tim investigasi independen kasus Afan, kemudian juga menghentikan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR. Parpol dituntut juga untuk menghentikan anggota DPR yang bermasalah dan beberapa hal lainnya. Apakah tuntutan-tuntutan yang singkat yang diminta untuk selesai dalam waktu singkat ini, PBNU atau MUI melihat ini bisa dilakukan oleh pemerintah? Silakan mungkin MUI terlebih dahulu, Bapak Marsudi. Ya, pasti akan bisa diselesaikan jika mau, dan insya Allah saya lihat Presiden itu mempunyai kemauan yang sangat tinggi untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, pembantu-pembantu Presiden kan banyak yang kemudian nanti bisa dibagi, yang hukum adalah bagian hukum yang menyelesaikan, yang kerusakan adalah bagian kerusakan yang akan memperbaiki, dan bagian yang ekonomi adalah bagian Kementerian Ekonomi yang harus bisa menjawabnya. Di sini secara structuring organisasi pemerintahnya sudah cukup untuk bisa melakukan simultan
bersama-sama bareng-bareng yang kemudian pada waktu yang sudah ditargetkan akan bisa tercapai. Karena Presiden sudah menginstruksikan, baik kalau yang untuk keamanan, ketertiban diinstruksikan kepada kepolisian dan TNI untuk membantunya, itu saya yakin jika ini bisa digerakkan seutuhnya, insya Allah, dan saya optimis bahwa apa saja yang diminta data di 16 apa 17 persoalan akan bisa diselesaikan satu persatu. Jikapun belum selesai, itu ditargetkan kemudian disampaikan ke publik. Jangan sampai yang disampaikan ke publik itu tidak connect, tidak nyambung, dan tidak sama dengan yang diminta. Nah, ketika sudah dilaksanakan, kemudian publik juga memahami dan mengerti, saya yakin bersama-sama kita akan bisa membangun negara ini dan menjaga negara ini. Itu intinya. Baik, nah Gus Fahrur, apakah Anda juga melihat bahwa tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat sejauh ini, setidaknya kita bahas yang 17+8 dulu ya, ini menjadi suatu hal yang menguji komitmen dan keseriusan pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat, dan jika iya, apakah Anda melihat ada suatu tantangan atau mungkin batu sandungan yang bisa membuat permintaan ini akan sulit untuk diwujudkan? Seperti apa Gus Fahrur? Ya, kita berharap ya tuntutan-tuntutan itu didengar. Kita berharap bahwasanya pemerintah mempunyai keseriusan mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Tetapi kita juga menyadari bahwa tentu tidak semudah itu semua bisa dilakukan. Tetapi kita akan melihat apakah pemerintah telah bersungguh-sungguh melakukan. Seandainya belum tercapai semuanya, tapi sudah dilakukan, kita tentu sudah bisa menyadari dan memahami. Dalam satu kaidah fikih itu ada kata lama la yudraku kullu la yudraku judlu. Sesuatu itu kalau tidak bisa dilakukan semua, ya tapi jangan ditinggal semua gitu loh. Mana yang bisa Anda lakukan dan seperti apa yang bisa Anda lakukan, kita akan melihat, dan tapi kita optimis, tetap optimis. Kita percaya pada pemerintahan ini, kita dukung sepenuhnya agar apa yang diinginkan masyarakat ini bisa dilakukan oleh pemerintah. Kita itu tentu berharap hal serupa ya, didengarkan aspirasinya oleh para pemangku kepentingan. Nah, kemudian Mas Fahmi, kita tahu ya situasi yang sangat berubah dengan cepat, dinamika yang sangat tinggi ini menimbulkan ketidakpastian di hari-hari ke depan juga. Lantas Mas Fahmi, untuk sosial media, perbincangan yang terjadi, kegiatan aktivitas dari masyarakat di platform-platform yang ada, menurut Anda bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat juga atau mungkin dari para pihak terkait untuk memfilter atau untuk melakukan moderasi di platform ini agar tidak ada kegiatan-kegiatan yang ditunggangi atau misinformasi yang bisa membuat perpecahan ini semakin terbelah? Seperti apa kira-kira upayanya? Ada satu istilah yang bagus itu ya, istilah dari Elon Musk, saya suka sekali dalam bahasa Inggris itu sunlight is the best disinfectant. Jadi cahaya matahari yang terang itu adalah disinfektan yang paling efektif. Maksudnya apa? Ketika kita di dalam kegelapan di media sosial, ada provokator, ada kemudian misalnya kemarin kita lihat tuh pada saat demo muncul itu orang-orang berikan komentar. Dalam komentar itu, coba demonya jangan di depan DPR saja, cuma itu udah masa lalu, demonya ke sana, ke airport misalnya, ke bandara, dan itu narasi yang sama dilakukan berulang-ulang. Ada di Twitter, di TikTok, di Facebook, di Instagram, komentar-komentar seperti itu. Nah ini kan ada muncul, ada calon provokator yang mulai muncul di situ. Nah kita itu bisa menganalisis dan bukan harus menggunakan tools seperti Donald Trump. Dan saya lihat juga banyak kawan-kawan yang bisa memahami itu, kemudian mereka lakukan apa? Membuat itu lebih terang, ya. Jadi mereka itu ada di kegelapan, munculin mereka akun-akun yang mana saja itu. Nah, dengan akun-akun itu, akhirnya publik merasa aware, publik yang tadinya tidak tahu merasa, kemudian mereka menjadi hati-hati, ya, memeriksa lagi akun-akun itu. Nah, akun-akun yang dalam kegelapan itu biasanya senang dalam kegelapan, tapi begitu dibuat terang, mereka takut. Mereka takut ketahuan, ya. Ini kubunya kemana, afiliasinya kemana, kalau sampai ketahuan, mereka takut sekali itu. Jadi ini salah satu yang bisa dilakukan, dan itu saya lihat
netizen mulai cerdas dan mereka saling share itu informasi-informasi tentang gerakan-gerakan yang kira-kira bisa menjerumuskan disinformasi dan terutama melakukan provokasi. Jadi ada sinyal-sinyal provokasi itu yang ada di media sosial. Siapa yang tahu duluan dengan ilmunya dan apalagi sekarang itu sangat terbantu dengan adanya artificial intelligence. Misalnya di Twitter. Di Twitter itu ketika ada satu klaim benar atau tidak, itu ada ketika sudah ada pemberitaan misalnya gitu ya. Ada fakta-fakta tentu sebelumnya. Orang bisa menggunakan akun Grok namanya. Grok itu adalah AI-nya si Twitter ya atau X. Grok ini benar atau tidak. Jadi AI membantu verifikasi. Ketika memang ternyata yang disampaikan klaim dalam bentuk video, dalam bentuk foto, dalam bentuk teks itu tidak benar, Grok akan sampaikan konteksnya seperti ini sebelumnya. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan itu tidak tepat dan lain-lain. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan secara gotong royong, saling sharing ya. Dan ini adalah salah satu teknik yang paling bagus untuk membuat saling jaga warga, yaitu jaga netizen, jaga sesama gitu supaya tidak terkena disinformasi itu. Saya kira demikian, Mbak. Baik, berarti memang untuk sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan sudah cukup ya, apalagi dengan ada bantuan AI tersebut. Nah, lantas mungkin dari PBNU sama MUI juga untuk melihat jika ternyata situasi yang tidak menentu ini masih akan kita hadapi dalam waktu ke depan. Siapa ya kira-kira pihak yang paling akan dirugikan jika situasi ini terus berlangsung lama? Seperti apa? Mungkin dari PBNU terlebih dahulu. Kita akan sangat rugi ya kalau situasi ini terus tidak terkendali karena orang menjadi sulit bekerja, sulit melakukan aktivitas. Jadi menjadi tanggung jawab kita semua bahwa keamanan negara ini adalah keinginan kita semua dan keselamatan bangsa ini adalah tanggung jawab kita. Makanya kalau sampai kejadian ini berlarut-larut dan tidak bisa diatasi, maka kita semua yang rugi. Makanya harus kita suarakan terus di medsos, di semua tempat, bahwasanya tidak boleh ada gangguan keamanan yang membuat kita sendiri menjadi susah, apalagi pembakaran fasilitas-fasilitas umum ya. Sedih sekali misalnya di Surabaya itu Gedung Gerahadi yang berusia 200 tahun dibakar. Apa salahnya Gedung Gerahadi? Dan rumahnya Wagub Jawa Timur misalnya, itu padahal orangnya sangat ganteng, santun, nggak ada macem-macem. Siapa yang bakar itu? Itu kan kita geram sekali ya. Jangan segitulah, itu kejahatan betul. Yang kita ingin pemerintah tegas saja untuk hal-hal yang merusak seperti ini, jangan dibiarkan gitu. Nah, mungkin kalau dari Pak Marsudi ada pandangan lain terkait dengan siapa pihak yang paling dirugikan dan mengapa hal ini tidak boleh berlarut-larut ke depannya? Yang dirugikan adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Kita sendiri, masyarakat itu sendiri, tidak hanya dari masyarakat yang di Jakarta, tapi sampai daerah, sampai pelosok. Coba bayangkan, kita mestinya ngurusi ekonomi, kemudian ekonominya jalan jadi ngurusi begini. Dapat ekonominya, pajaknya sudah dikumpulkan, bangunan yang dibangun dengan pajak kemudian dirobohkan dan dibakar. Lah, semua ini adalah kerugian. Maka ketika demikian kita mau amar makruf harus cara makruf. Itulah negara modern, negara beradab, negara mutamadin. Maka kita alhamdulillah Indonesia negara yang masyarakatnya sudah mampu dan bisa menyampaikan pendapatnya. Banyak negara yang belum bisa masyarakatnya menyampaikan pendapatnya di publik. Tapi alhamdulillah Indonesia sudah mampu dan sudah dijamin oleh undang-undang. Maka tinggal kurang sedikit aja. Kita ketika menyampaikan pendapat jangan sampai membuat kerusakan. Darul mafasid harus muqaddam. Bahwa kita menolak hal yang kerusakan itu harus didahulukan. Nah, ketika semua telah memahami, nggak usah nanti, kalau sudah memahami ya, nggak usah nanti pakai bengok-bengok yang kuat, yang keras. Kalau pemerintahnya atau pemangku kebijakannya sudah mau mendengarkan dan mampu bisa menyaring, itu nanti bahasa kedip mata saja sudah paham. Nah, ketika sudah paham, maka tidak perlu bengok-bengok pakai demo. Ketika mau menyampaikan pendapat bisa ditulis, lewat tulisan, disampaikan lewat surat atau dan seterusnya. Tapi intinya didengarkan dan dipahami.
dan disampaikan dan dilaksanakan. Nah ini Presiden saya lihat sudah wanti-wanti ini harus segera dilaksanakan. Maka disitulah sesungguhnya kewajiban kita bersama bahwa masyarakat tetap untuk bisa menyampaikan pendapatnya, memperingatkan jika ada masih kekurangan-kekurangannya. Hanya caranya itulah yang kita harus menyampaikannya dengan watawaso bil haq, ya tawaso bis sober, harus dengan sabar biar semua connect, nyambung, bisa diterima. Jika masalah masih ada persoalan, tabayun itu penting. Nah sekarang tabayunnya tidak harus bisa langsung ke orang, tapi kepada teknologi AI itu tadi disampaikan. Penting itu. Sudah ada AI, kalau ada masalah apa saja biar tidak terprovokasi oleh informasi-informasi hoax yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tanyakan, ada teknologi namanya AI, tanyakan juga kepada masyarakat atau tokoh-tokoh di daerah tersebut seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama, itu connecting langsung dengan ketua-ketua wilayah, ketua-ketua juga kabupaten dan kota. Itu yang selalu kita laksanakan, dan mari kita berdoa bersama-sama. Negara kita maju kalau kita bersatu. Negara kita akan maju kalau bersama-sama membangun, tapi bukan merobohkan dan meruntuhkan. Itu intinya. Baik, selalu disaring terlebih dahulu ya setiap informasi yang ada ya. Nah, mungkin Mas Fahmi juga bisa memberikan penjelasan nih. Kalau kita lihat pola-pola yang ada di media sosial per saat ini seperti apa artinya nih Mas Fahmi, jika kalau Anda tadi mengatakan sepertinya muncul suatu tanda-tanda masyarakat ini semakin peka dalam mengidentifikasi terkait dengan informasi yang ada di ruang media sosial. Apakah dengan semakin pekanya, semakin bisa kita meng-cross-check informasi, apalagi dengan ada teknologi AI ini, akun-akun gelap, akun-akun buzzer ini justru semakin terlihat berkurang karena semakin tidak efektif dirasa, atau tetap saja jumlahnya semakin banyak dan tetap gencar walaupun ternyata dampaknya dilihat tidak seperti dulu lagi karena sudah makin banyak orang yang lebih tabayun kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Marsudi tadi. Ini kan seperti dagangan Mbak ya, ada supply, ada demand ya. Ya ada, mereka itu akun-akun itu ada kenapa? Ada demand-nya, ada yang meminta, ada yang membayar. Dan di Indonesia ini adanya buzzer, kemudian akun-akun atau kelompok user yang sengaja untuk menyampaikan narasi tertentu. Ya, itu sudah merupakan seperti bisnis gitu ya. Ada yang baik misalnya untuk keperluan perusahaan yang mengangkat narasi mereka ketika lagi campaign produk dan lain-lain. Tapi ada juga yang misalnya ketika urusan politik seperti ini ya digunakan untuk menyerang sana menyerang sini, dan itu kita lihat dalam kondisi yang sekarang pun juga sama, ada akun-akun yang kemudian mengangkat satu tagar atau mungkin frase-frase tertentu untuk memojokkan, menyerang pihak-pihak tertentu, dan biasanya mereka mendukung salah satunya gitu. Netizen mulai pintar sebetulnya untuk membedakan karena caranya gampang sekali. Ketika ada akun misalnya kok memojokkan, misalnya ada hashtag nih lagi rame, contohnya Twitter ya, lagi rame, lihat di situ, kemudian ada postingan. Kemudian ketika ada postingan di situ, kenapa ini dari kubu yang mana nih? Diklik aja satu-satu postingan, lihat akun tertentu aja, kemudian lihat historinya. Sebelumnya itu dia menyerang siapa, dan sebelumnya dia memuji siapa. Nah dari situ saja udah langsung ketahuan, oh dari kelompok sini gitu. Dan hal seperti ini mudah dilakukan ketika netizen makin pintar, jadinya mereka kan bisa lebih menjaga diri. Saya ikut narasi ini atau tidak gitu. Kita melakukan aksi gitu, membuat tuntutan kayak tuntutan tadi itu bisa jadi bukan siapa yang membuat tuntutan, tetapi siapa yang mendapatkan keuntungan dari tuntutan itu. Sama juga dengan nanti narasi, siapa yang mendapat keuntungan dari narasi-narasi itu. Jadi kadang harus hati-hati juga ketika kita menyampaikan satu narasi, karena ada pihak lain yang bisa memanfaatkan. Ya, ketika dimanfaatkan dia mendapatkan keuntungan di sini, dan akhirnya itulah yang akan menjadi si penumpang gelap tadi. Ini aksi oleh katakan aksi mahasiswa, aksi buruh gitu. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah mereka yang melihat kondisi chaos. Tadinya menuntut DPR, itu bisa dibelokkan ke yang lain. Misalnya tadi Pak Marsudi sampaikan, kok bisa Gedung Gerahadi yang 200 tahun itu menjadi cagar budaya? Siapa ini? Kalau warga sendiri nggak akan mungkin melakukan itu.
Ini pasti orang yang tidak suka dengan Indonesia, suka Indonesia hancur gitu. Sesuatu yang sudah 200 tahun dan dia tidak rasa nggak ada kasihan-kasihannya. Kemudian ada di kabupaten yang lain itu ada museum ya, museum ada empu siapa gitu, jadi penjarahan yang luar biasa. Ini siapa yang melakukan itu? Masyarakat. Saya kira masyarakat nggak sampai segitunya. Jadi mereka yang benar-benar pingin Indonesia hancur nih kalau dilihat. Nah, tinggal nanti analisisnya bisa mendalam ini siapa gitu yang pingin ke arah sana gitu. Tentunya kan bukan dari masyarakat ya. Yang kita melakukan tuntutan itu. Baik, sebenarnya bisa dilihat asalkan kita menahan diri terlebih dahulu, tidak langsung gampang ikut terprovokasi. Nah, saya sekarang berikan kesempatan kepada Gus Fahrur dan juga Pak Marsudi, singkat saja mungkin untuk memberikan himbauan kepada masyarakat di Indonesia untuk dapat menyikapi situasi terkini. Silakan mungkin dari Pak Marsudi terlebih dahulu. Ketika kita dalam kondisi yang kurang baik ada kondisi kita di keluarga kita yang paling kecil, keluarga di rumah, atau kondisi kita di satu RT, satu RW, atau bahkan satu bangsa semacam ini, maka utamakanlah dulu dengan husnudzon dan waspada. Husnudzon dan waspada. Husnudzonnya agar kita jangan saling caci memaki antar kita, tapi waspadanya jangan sampai salah bahwa kita itu menuduh seseorang yang kemudian orang itu sesungguhnya tidak melakukan apa-apa. Tapi juga kita mengetahui bahwa waspada agar jangan sampai penumpang gelap yang tujuannya untuk merusak, tujuannya penumpang gelap itu untuk merusak, padahal kita tujuannya demonstrasi atau menyampaikan pendapat kan untuk memperbaiki. Tujuan kita untuk memperbaiki biar bagus, ada orang kelompok tujuannya yang untuk merusak. Maka waspadalah tentang hal ini. Dan bersama-sama saling memberikan tabayun, baik tabayun melalui network jaringan kita masing-masing, atau tabayun melalui AI dulu. Ini makhluk benar apa tidak? Ini kalimat-kalimat provokasi atau bukan, dan seterusnya. Itulah intinya. Baik, boleh dilengkapi mungkin Gus Fahrur, silahkan singkat saja. Ya, singkat saja bahwa saya ingin mengajak semua mencintai bangsa ini, bahwa pemerintahan itu seburuk apapun lebih baik daripada perang. Ya, ini ada satu adagium, sultanun dzalum khairun min fitnatin tadum. Pemerintah yang buruk itu masih lebih baik daripada kekacauan. Jadi jangan kita menginginkan kekacauan, ini jauh lebih buruk lagi. Ya, kita benahi pemerintahan ini kalau memang ada salahnya, tapi jangan dirusak. Karena kalau negeri ini rusak, kita tidak bisa bekerja, tidak bisa beribadah, tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah sakit hancur seperti yang terjadi banyak di negara Timur Tengah. Tolong kita minta, jaga negara ini. Kita hidup di sini, mati di sini, dan kita akan membuat satu kebaikan di negeri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber. Ada Mas Fahmi dari founder Drum and Prit, kemudian Gus Fahrur dari PBNU, dan juga Pak Marsudi dari MUI telah berbagi pandangannya, analisanya bersama kami di Berita Satu Utama. Kita harapkan situasi nasional dapat segera kembali lebih tenang, lebih kondusif lagi dengan segala upaya yang coba dilakukan. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjenguk korban dampak aksi unjuk rasa di RS Polri Kramat Jati, Jakarta pada Senin siang. Informasi